Karena saya jadi ingat apa yang pernah terjadi pada saat kasus Cicak dan Buaya. 2009. Ya, Ya. Cicak dan Buaya. Itu Presiden SBY SBY manggil kedua. dan bahkan membentuk tim 9 kalau saya tidak salah. Membentuk tim 9 untuk mencari penyelesaiannya seperti apa, bagaimana penegakan hukumnya supaya kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia itu tetap terjaga dengan baik. Ini menarik juga sih, menarik juga. Kalau para pengamat hukum ya, yang beberapa masuk ke redaksi juga, yang memberikan opini, mereka mengatakan bahwa ini seperti ada kejanggalan karena menyimpan harta dengan segitu banyak yang jauh di luar dari jauh melampaui dari LHKPN. Ya, betul. Ya kan? Betul. LHKPN kalau nggak salah cuma 11 ya. 11 M. Ya, 11 miliar. Cuma 11 M. Maaf ya, bukan cuma. LHKPN Jampitsus adalah 11 M. Dan ini ternyata harta yang kemarin ditemukan itu udah ratusan miliar ya. Uang tunai aja udah 400 sekian, belum yang terbaru belum mungkin lagi ya. Emasnya. Belum emasnya. Nah, ini penyimpanan yang kayak gini ini karena itu janggal, itu menimbulkan yaitu tadi dugaan-dugaan yang mengarah ke pelanggaran hukum. Ya. Menurut para pengamat hukum ya yang masuk memberikan opini ke redaksi kita tadi, itu bahwa baiknya mundur dulu nih Jampitsus, meskipun nanti misalnya tidak terbukti ada kaitan sama sekali, ya mungkin bisa dipulihkan nama baiknya. Agak janggal. Tapi untuk mundur itu ya paling enggak bisa memberikan keleluasaan lebih ya kepada Kortas Tipikor Polri dalam melakukan penyelidikan. Ya, mundur. Ada yang mengatakan mundur, ada yang mengatakan diberhentikan dengan tidak hormat. Loh, kalau diberhentikan dengan tidak hormat, saya agak gimana ya dengan bahasa itu, diberhentikan secara tidak hormat itu kan agak akan menganggap bahwa benar melakukan kesalahan. Ya, kalau diberhentikan dengan tidak hormat. Ya. Kalau mundur pun saya juga, merasa mungkin Jampitsus merasa buat apa saya mundur? Orang saya tidak melakukan kesalahan apa-apa. Itu. Memang itu, kalau ada cara yang cara lain personal kan ya, maksudnya betul. kan. Ada cara lain. Jaksa Agung harus bersuara dalam hal ini. Ya. Jaksa Agung langsung memberikan keputusan menonaktifkan sementara. Ya. Supaya bebas nih, supaya enak, supaya keterkaitannya apa yang ditangani oleh ini sama-sama Kebayoran Baru. Dua kelompok Kebayoran Baru sama-sama di Kebayoran Baru kantornya. Derby Kebayoran Baru. Iya. Apa yang dilakukan oleh United lawan Trunojoyo FC. Nah, apa yang dilakukan oleh Polri supaya tidak menyentuh institusi kejaksaan, nonaktifkan sementara. Baru Polri agak bebas nih dalam memeriksa. Dan tidak menimbulkan sangka juga bahwa memang sekarang Jampitsus juga sedang menggedor soal korupsi MBG. Ya. Yang memang kemarin faktanya adalah ada keterlibatan dari perwira tinggi Polri. Jadi tidak kemana-mana nih isunya. Jadi sama-sama dinonaktifkan. Ini dinonaktifkan dulu sementara. Kalau memang terbukti tidak bersalah, jabatan itu kan hanya nonaktif sementara, kan bisa diisi lagi. Terbukti, nah, kalau terbukti ya tunggu proses hukum. Proses hukum berjalan. Ya, proses hukum berjalan. Kalau tidak terbukti ya bisa dipulihkan. Kemudian apa yang dilakukan oleh Polri, pejabat Polri yang terkait dengan MBG ini juga harus dinonaktifkan juga. Jadi sama-sama enak dalam menangani perkaranya. Betul. Bahwa mereka dua-duanya adalah sebagai masyarakat sipil, bukan institusi negara, apalagi ini institusi penegak hukum, sehingga yang memunculkan istilah perang senyap penegak hukum. Ya, ini patut disayangkan juga ya Bang ya, karena dengan adanya isu liar yang makin liar ini menjadikan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia ini makin luntur, makin turun. Ya, kepercayaannya. Betul. Jadi kemarin kita lihat ya bahwa aparat penegak hukum yang terkait korupsi itu semuanya sudah terkena virus korupsi itu sendiri, gitu kan? Kita lihat di luar Polri dan Kejaksaan,
Nah, ya kan? Ada KPK. KPK pernah kan kena kasus suap, bahkan Benar? ketua KPK sendiri, Betul. ya kan? Dikabarkan suap yang terkait Syahrul Yassin Ya. Limpo. Polri tidak pidana korupsi juga banyak di sana. Kejaksaan juga pernah, Juga pernah. ya kan? Betul. Nah, yang kemarin-kemarin, kasus kemarin-kemarin yang mungkin nilainya nggak segede ini ya, nilainya nggak segede ini, nggak segede BGN juga ya kan, itu sudah meruntuhkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia. Dan kedepannya, kalau misalnya ini terus dibiarkan, isu liar terus dibiarkan, ya masyarakat makin nggak percaya dengan penegakan hukum ini, makin apatis juga gitu loh. Ini ya udahlah ngapain sih ngomongin ini gitu loh. Supaya ini Akan tidak kayak terjadi, gitu loh. supaya ini tidak terjadi, perlu nggak ya Presiden Prabowo untuk memanggil petinggi dua institusi di Kebayoran Ya. Baru ini untuk duduk bersama? Ya memang Itu yang ada dilakukan. kaitannya dengan TNI kita kesampingkan TNI lah, karena di peresmian bendungan di Lombok Di aja, Lombok. di Nusa Tenggara Barat saja duduk bersebelahan tuh antara Kemarin juga- petinggi. kemarin juga Kemarin duduk juga yang peluncuran B50 Peluncuran juga B50, bersebelahan. ya. Artinya udahlah kita nggak usah seret-seret itulah ya. Tapi sama-sama seragam coklat ini nih, seragam coklat, Coklat tua dan selama coklat muda. Iya, sama-sama di Kebayoran Baru. Perlu nggak sih kedua petingginya ya, Kapolri dan Jaksa Agung menghadap presiden atau presiden memanggil mereka harus berdua? harus Ya. memanggil. Ini yang dilakukan. Bang. Karena saya jadi ingat apa yang pernah terjadi pada saat kasus cicak dan buaya. 2009. Ya, Ya. cicak dan buaya. Itu Itu Presiden SBY memanggil. SBY manggil keduanya. Dan bahkan membentuk tim 9 kalau saya tidak Ya. salah. Membentuk tim 9 untuk mencari penyelesaiannya seperti apa, bagaimana penegakan hukumnya supaya kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia itu tetap terjaga dengan baik. Tetap terjaga. Dan pada saat itu memang kondisinya begitu setelah dipanggil, kita kalau berkaca dari kasus itu ya, saya ingat banget begitu mereka dipanggil, akhirnya penegakan hukum oleh KPK berjalan dan ditetapkanlah mantan Kakor Lantas Ya. ketika itu Betul. jadi tersangka. Jadi Dan tersangka. akhirnya prosesnya berjalan dengan lancar. Polri akhirnya juga legowo menerima dan akhirnya semacam ya ada titik balik untuk kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum untuk korupsi itu kembali bisa meningkat lagi ketika itu. Kita mengajak Sobat Sindo untuk memberikan komentarnya. Perlu nggak sih Presiden memanggil kedua petinggi lembaga ini agar sama-sama duduk bareng? Karena sama-sama menangani kasus. Kejaksaan menangani kasus MBG Ya. yang melibatkan pejabat di Polri. Polri menangani kasus korupsi. Kasus Batubara. korupsi batubara untuk PLN, kemudian asuransi Asabri ya, Asabri. sama satu lagi ada 3 kasus Krakatau Steel. Krakatau Steel yang melibatkan pejabat di Ya. kejaksaan. Karena kalau dulu namanya cicak buaya, kalau sekarang kita nyebutnya apa ya? Mungkin Sobat Sindo Buaya. bisa memberikan komen gitu ya. Biawak dan buaya. Kalau buaya dan ikan suro jadi Surabaya nggak enak banget Jangan, kan? jangan. Jangan. Itu nanti harus bayar royalti ke kota Surabaya. Iya. Ikan hiu dan buaya gitu. Iya. Jadi Surabaya. Tapi menurutku sih memang kalau boleh berpendapat Ya. boleh berpendapat, Presiden memang harus ngomong sih ya. Istana lah paling enggak. Paling enggak untuk menengahi ya masalah ini, atau ini bukan bentuk intervensi lah ya, tapi ya semacam yang dilakukan oleh SBY untuk menengahi kasus Bukan cicak buaya. intervensi Bukan hukum. intervensi, tapi karena yang kita harapkan dan yang publik harapkan itu adalah Presiden memanggil kedua petinggi lembaga negara ini, Kapolri dan Jaksa Agung, bukan sebagai untuk intervensi kasus hukumnya, ya, tapi untuk sama-sama agar kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia itu tetap terjaga dengan baik. Ya. Jangan sampai publik merasa, kalau begini ya sudah. Mereka akan aman-aman aja. Kemudian barang sitaan ya sudah tidak jelas siapa pemiliknya. Jangan sampai begitu. Jangan sampai. Kalau memang Presidennya juga berkali-kali mengatakan ya bahwa penegakan hukum itu penting, penegakan hukum itu sangat
ditunggu oleh masyarakat gitu kan. Dan semangatnya presiden juga mengatakan bahwa jangan ada lagi kebocoran-kebocoran itu, Betul. kebocoran-kebocoran anggaran yang dikorupsi itu tadi. Nah, semangatnya ini dengan istana atau presiden yang membuka suara terhadap kasus ini, diharapkan bisa menjadikan satu komando nih antara 3 APH penegak hukum korupsi ini tadi, baik itu KPK, Polri maupun Kejaksaan, dalam bersinergi menangani korupsi. Jadi diharapkan kedepannya akan semakin bersih lah ya, semakin Kalau nggak bebas salah, korupsi. saya nggak salah ya Bung Teguh ya, pada saat peluncuran B50 kemarin, Presiden Prabowo juga mengatakan korupsi itu menindas rakyat kita. Ya, Makanya itu harus diberantas. menyengsarakan rakyat. Menyengsarakan rakyat Ya. kita. Makanya Dan harus diberantas. kemarin Inilah ada- yang kita harapkan. Ya. Kemarin ada kutipan juga dari Pak Prabowo yang bagus. Pemimpin yang berbohong berdosalah. Pemimpin, maksudnya pemimpin Ya. itu adalah pemimpin lembaga itu mungkin ya, dan juga termasuk yang Kepala ya, daerah, ya. mungkin termasuk presiden juga dalam hal Ya. ini. Berdosalah pemimpin yang berbohong kepada rakyatnya. Itu ada kalimat itu dari Pak Presiden kemarin. Pada saat Dan peluncuran B50 pada saat ya. peluncuran B50, dan semoga ini menjadi semangat ya buat mereka agar tidak berbohong lagi. Karena bagaimanapun juga yang namanya kebohongan itu tidak berdiri sendiri. Kebohongan akan memunculkan kebohongan-kebohongan baru lainnya. Dan makin banyak kebohongan-kebohongan baru, maka dia akan menjadi sebuah kebenaran. Bahayanya itu. Itu dia. Itu bahaya. Kita cukupkan. Kita cukupkan, Untuk komen tapi sore hari ini. yang jujur kami berdua karena sebagai sesama jurnalis kami untuk melihat bagaimana semangat pemberantasan korupsi ini Ya. cukup bagus yang saat ini dilakukan oleh Presiden Prabowo. Semangatnya kita apresiasi, tapi jangan hanya sekedar berhenti di semangat, harus pada pelaksanaan dengan harus baik. pada pelaksanaan yang baik. Maka mungkin jadwal-jadwal Pak Presiden sangat padat, mungkin dalam sampai pekan depan setelah saya nggak tahu setelah peresmian bendungan di Nusa Tenggara Barat Ada ini di peresmian- Lombok ini ada peresmian apa lagi ya? jadwal-jadwal yang lain, tapi kami berharap Hmm. Presiden atau istana lah tepatnya ya dapat meluangkan waktu memanggil para petinggi ini Ya. untuk penyelesaian Ya. supaya isu ini tidak Tidak semakin semakin liar. liar di tengah masyarakat. Betul. Itulah. Kita cukupkan. Kita cukupkan. Nih, Simon. Ini berarti kalau gitu saya simpan ini. Saya sudah punya jawabannya. Kalau ditanya, ini punya siapa? Betul. Sampai jumpa.